Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Muhaimin. Saya berasal dari kelas 6A Analisis Kesalahan Bahasa Indonesia NPM 194100077. Baik, sebelum kita memulai, kita klik bagian ini dulu. Kita blok, kemudian kita klik bagian Teams and Document. Kemudian untuk ini pembelajaran sastra di sekolah. Pembelajaran sebagai kreativitas. Nah, di sini kata kreativitas itu yang betul adalah tidak pakai tanda hubung ini ya. Tidak pakai tanda hubung itu kreativitas. Jadi kreativitas nggak usah ini dihilangin nanti. Jadi seperti ini. Kita tulis yang di bawahnya. Oke. Pembelajaran sastra di sekolah merupakan pembelajaran sebagai kreativitas. Nah, ini oke, jadi gini. Kreativitas dan keterampilan berbahasa peserta didik yang mencakup 5. Nah, 5 ini kita ganti menjadi angka ya. Nah, kita ganti menjadi angka. Kemudian kompetensi yaitu mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Kemudian sementara itu pembelajaran sastra di sekolah menurut Ismawati. Nah, kata sementara itu kita hapus. Jadi pembelajaran sastra di sekolah menurut Ismawati. Ini kita kupas dulu ya. Semuanya aja kita kupas. Baik, ini tulisannya kita gedekan aja, kita besarin aja biar kelihatan perekamnya ya. Kalau kecil kan nanti nggak kelihatan. Nah, ini gede, ini besar, jadi bisa kelihatan. Baik, tadi kita sampai ini. Ini kita ganti huruf besar, kapital. Selak pembelajaran sastra di sekolah menurut Ismawati 2013. Ini titik 2. Ini ada spasinya, kita hapus saja di sini. Nah, kita hapus. Nah, jadi gini ya. Nah, setelah itu dalam penelitian Kirana Ismawati untuk sekolah titik pembelajaran sastra di sekolah menurut Ismawati dalam penelitian Kirana, Swandi, dan Anin Diarini 2015.21. Udah betul ya. Kemudian dinyatakan bahwa pembelajaran yang menyangkut seluruh aspek sastra, ini kan ada tanda koma ya. Ini tanda komanya kita hapus saja. Meliputi titik 2 teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra. Ini meliputi itu gak usah pakai tanda titik 2. Jadi kita langsungkan saja. Dan ini kata dinyatakan itu kita ganti menjadi menyatakan.
Ini yang tanda kita kasih warna merah, itu yang pembetulan ya. Itu yang pembetulan, menyatakan bahwa pembelajaran yang menyangkut seluruh aspek sastra meliputi teori sastra. Nah, ini kan kalau kita bacakan enak ya. Menyangkut seluruh aspek sastra meliputi teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, terus sastra perbandingan dan apresiasi sastra. Titik. Kemudian, pembelajaran sastra yang ideal harus bermuara pada kegiatan apresiasi sastra. Titik. Salah satu yang diajarkan dalam jenjang pendidikan menengah adalah pembelajaran drama. Titik. Nah, udah selesai ya. Jadi pembetulannya cuma ada di kreativitas yang berada di sini. Kemudian ada mencakup 5. 5 itu kita ganti angka. Kemudian 2013 itu kan tadinya kan spasi ya. Kemudian kita hapus spasinya menjadi ini. 2013.21 dalam penelitian Kirana, Swandi, dan Anindyarini 2015.21 dalam kurung, tutup kurung. Kemudian dinyatakan bahwa kita kan tadi kan ada dinyatakan, kita ganti menjadi, kita benarkan menjadi menyatakan bahwa pembelajaran yang menyangkut seluruh aspek sastra meliputi teori sastra, dan di sini juga tadi ada meliputi itu titik 2. Nah, titik 2 kita hapus menjadi meliputi teori sastra. Jadi nggak usah pakai titik 2. Meliputi teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, sastra perbandingan, titik. Koma, sastra perbandingan, koma, dan apresiasi sastra, titik. Kemudian, pembelajaran sastra yang ideal harus bermuara pada kegiatan apresiasi sastra. Salah satu yang diajarkan dalam jenjang pendidikan menengah adalah pembelajaran drama. Titik. Udah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita baca semua, pembelajaran sastra di sekolah merupakan pembelajaran sebagai kreativitas dan keterampilan berbahasa beserta didik yang mencakup 5 kompetensi, yaitu mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Pembelajaran sastra di sekolah menurut Ismawati dalam kurung 2013.21 tutup kurung dalam penelitian Kirana, Swandi, dan Anindyarini 2015.21 menyatakan bahwa pembelajaran yang menyangkut seluruh aspek sastra meliputi teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, sastra perbandingan, dan apresiasi sastra. Titik. Pembelajaran sastra yang ideal harus bermuara pada kegiatan apresiasi sastra. Salah satu yang diajarkan dalam jenjang pendidikan menengah adalah pembelajaran drama. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.